hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih setiap saat membuat kami semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Setiap saat kami melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan bagi kami, membuat kami terpesona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa yang baik, kami rindu lagi membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar dengan tuntunan Roh Kudus membuat kami mengerti dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi saya baca, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu cintanya bagiku. Berbicara tentang cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, pasti semua kita merasakan bagaimana besarnya, dalamnya cinta Tuhan bagi kita. Tidak mampu kita untuk membalas setiap cinta kasih Tuhan bagi kita. Pribadi kita, keluarga kita, bagi pelayanan kita, bahkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu luas, begitu dalam, begitu besar cinta Tuhan bagi kita. Saudara, kita dapat lihat sejak dari penciptaan sampai penebusan, karya Bapa di surga tidak pernah berhenti. Dia selalu menunjukkan besar cintanya bagi kita. Dan saat ini kita mau melihat, saudara, bagaimana besar cinta Tuhan kepada kita. Ya, dari Kejadian pasalnya yang ketiga, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, di situ Bapa berinisiatif untuk menarik kembali manusia ciptaannya, karya terbesarnya, untuk kembali kepadanya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara Bapa di surga memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang lahir, kemudian yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dengan tujuan untuk menebus dosa manusia, membawa manusia itu kembali kepada Bapa, Sang Pencipta manusia itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang akan kita pelajari dari besarnya, dalamnya, luasnya cinta Bapa kepada kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari, saudara, dari cintanya Tuhan kepada kita. Yang pertama dikatakan, saudara, dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-4, berbicara tentang lakukanlah segalanya dengan kasih atau cinta. Sekali lagi, lakukanlah segalanya dengan kasih atau cinta. Yang pertama yang harus kita perhatikan dari cintanya Tuhan kepada kita adalah dikatakan kita harus melakukan segala sesuatu dengan cinta. Kita belajar sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia melakukan segala sesuatu untuk manusia, Dia melakukannya dengan cinta. Dia melakukannya dengan segenap hatinya.
kita pelajari. Kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kita orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah terlebih dahulu dapat menikmati, merasakan besarnya cinta Tuhan kepada kita, maka dikatakan kita harus mempraktekannya, saudara. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan dari cintanya Tuhan kepada kita, belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia dengan penuh cinta mengasihi kita, umat pilihannya, mengasihi kita, menebus kita, mengeluarkan kita dari kubangan dosa. Itu luar biasa. Jadi hal yang pertama, ketika kita sudah tahu, saudara, bagaimana besarnya cinta kasih Bapa kepada kita, maka kita harus siap mempraktikkannya. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwasannya semua kita sama. Ya, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga. Kita sama-sama oleh karena kemurahan dan belas kasih-Nya kita diselamatkan. Kita tidak ada yang lebih, saudara, satu dengan yang lain. Di hadapan Tuhan kita berdiri sama tinggi, duduk, saudara, sama rata. Dalam arti apa? Kita semua sama di mata Tuhan. Apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita, saudara, itu tidak membuat kita lebih spesial, lebih khusus di hadapan Tuhan. Apalagi ketika mungkin kita merasa saya memiliki ini, saya memiliki itu, saya mempunyai ini, saya mempunyai itu. Saya lebih dari yang lain, saya lebih dari si A. Tidak, saudara. Tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama saat ini berseru memuji menyembah Tuhan. Sama-sama mencari wajah Tuhan. Sama-sama berusaha untuk hidup berkenan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang walaupun kita tahu semuanya itu karena anugerah Tuhan kepada kita, tetapi kita harus menjaga anugerah Tuhan itu. Kita sama-sama belajar. Saudara, dikatakan belajar untuk setia, belajar untuk taat, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Bapa. Besar cintanya bagi kita, sehingga hendaklah itu kita praktekkan kembali. Jadi hal yang pertama, ketika kita sudah merasakan besarnya cinta Tuhan kepada kita pribadi, maka kita harus mengaplikasikannya, kita harus mempraktekannya kepada sesama kita, saudara. Itu poin yang paling penting. Hal yang kita pelajari dari besarnya cinta Tuhan. Jadi dalam arti, saudara, ketika kita sudah merasakan anugerah Tuhan, besarnya cinta Tuhan itu kepada kita, maka haruslah itu kita praktikkan kembali kepada banyak orang, kepada sesama kita. Supaya apa? Supaya mereka juga dapat melihat cinta Tuhan terpancar dari kehidupan kita lewat kesaksian hidup kita, bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kita adalah surat-surat Kristus yang hidup. Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menerapkan cinta kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Belajar dulu, saudara, dari diri kita. Di tengah-tengah keluarga kita, kita mempraktikkan cinta Tuhan itu kepada keluarga kita, pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kemudian kita mempraktikkan besar cinta Tuhan itu, saudara, di tempat pekerjaan kita. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada kita, kita mempraktikkan bahwasannya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang sudah merasakan besar cinta kasih Tuhan, sehingga itu dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan pekerjaan kita. Nah, di dalam pelayanan kita, saudara, ketika kita melayani Tuhan juga, jangan kita berpikir karena saya sudah melayani Tuhan, ya. Tetapi
pada saat itulah, pada saat-saat melayani Tuhan itulah, kita harus mempraktekkan besar cinta Tuhan itu kepada kita. Di dalam pelayanan adanya inisiatif yang tinggi, sehingga kita mampu untuk menutupi setiap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelayanan kita dengan sesama kita. Saudaraku, luar biasa. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan kita tinggal, kita juga harus menerapkan cinta kasih Bapa kepada kita untuk sesama kita. Jadi yang pertama, saudara, dikatakan di sini, hal yang pertama yang harus kita perhatikan dari cintanya Tuhan bagi kita adalah, yaitu kita harus melakukan segala sesuatu dengan cinta tersebut, mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini hal yang kedua yang kita perhatikan dari cinta kasih Bapa kepada kita, yaitu kita harus terus menghidupi cinta kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Dikatakan, saudara, kita harus menghidupinya, menghidupi cinta kasih Bapa yang kita sudah rasakan. Di dalam Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-21 berkata, saudara, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Haleluya. Sekali lagi, Amsal 21 ayat yang ke-21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang harus kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus menghidupi cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Kita yang telah menerima, merasakan cinta kasih Tuhan Yesus tersebut, maka kita harus menghidupinya. Dengan cara apa, saudara? Dikatakan di sini, teruslah hidup dengan mengejar kebenaran-kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ini poin yang sangat penting, saudara. Hidup mengejar kebenaran-kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ibarat, saudara, pertandingan yang namanya mengejar, berarti itu merupakan satu pekerjaan atau kata kerja. Dia terus berusaha mengejar, berusaha untuk mendapatkannya, untuk meraihnya, saudara. Dikatakan dari kebenaran firman Tuhan, mengejar kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, mengejar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini luar biasa. Berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Aplikasi yang bisa kita ambil, saudara, apakah kita siap melakukan kebenaran firman Tuhan? Walau tantangannya yang harus kita hadapi adalah kita menjadi sendirian, sendiri berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, ini saudara yang harus kita perhatikan, ya. Berusaha melakukan kebenaran, mengejar kebenaran firman Tuhan. Ketika aku mau bekerja karena berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika aku melayani berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika aku mengurus anak-anak, membesarkan anak-anak di dalam keluarga, demikian juga harus berlandas kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan yaitu fokus yang hanya kepadanya saja, fokus kepada cintanya kepada kita, melakukan segala sesuatu bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan, bertitik tolak dari besarnya cinta Tuhan, pengajaran-pengajarannya kepada kita. Dalam segala hal dikatakan, dilakukan, harus bertitik tolak dari
pengajaran kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu indah bagian firman Tuhan saat ini. Mengajar kita, mengingatkan kita, meneguhkan iman kita kembali, saudara. Bahwasannya besarnya cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Kita harus perhatikan ada dua hal, saudara. Dikatakan di situ kita harus melakukan segala sesuatu dengan cinta, sama seperti yang dilakukan Bapa kepada kita. Dan yang kedua dikatakan di situ, saudara, bahwasannya kita harus menghidupi cinta kasih Bapa itu melalui apa? Melalui mengejar kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita mempraktekkan besarnya cinta kasih Tuhan, harus berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita dipakainya sebagai alatnya. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Kita dipakai sebagai anaknya untuk menyampaikan cinta kasih Bapa kepada sesama kita. Jadi yang bisa kita simpulkan, saudara, kita adalah cerminan kasih daripada Bapa. Kita adalah cerminan kasihnya, saudara. Sehingga ketika banyak orang melihat kita, mereka dapat melihat bahwasanya cahaya kemuliaan Bapa di surga terpancar melalui kehidupan kita. Haleluya, luar biasa, saudara. Siapapun kita saat ini, saudara, dengan latar belakang kehidupan kita apapun, saudara, kita yang telah ditebusnya, kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Kita sama-sama berharga di hadapannya. Tidak ada yang lebih di antara kita, saudara. Kita semua anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Kita semua anak-anak Tuhan yang sudah merasakan bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama praktekkan, saudara, dan kita menghidupi cinta kasih Tuhan itu kepada kita untuk sesama kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Luar biasa Tuhan, cinta kasih-Mu bagi kami yang tidak pernah Bapa Engkau melupakan kami, yang tidak pernah Tuhan Engkau membiarkan kami, melainkan cinta kasih-Mu selalu fokus kepada kami. Engkau fokus untuk memberkati kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Dan kami mau belajar hidup dari cinta kasih-Mu bagi kami. Kami mau mempraktekkannya, mencerminkannya kepada sesama kami. Bahkan kami mau menghidupinya, Tuhan. Ketika Tuhan masih percayakan kami untuk kami dapat hidup di dunia ini, berarti kami harus terus bekerja, mengejar kebenaran-kebenaran firman-Mu, cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa, semua saudara-saudaraku yang kukasihi, Bapa memberkati kehidupan mereka. Yang bergumul untuk sakit penyakit, Tuhan angkat, Tuhan lalukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergumul untuk pekerjaan perekonomian, dalam nama Yesus Tuhan angkat, Tuhan pelihara luar biasa. Bergumul untuk Tuhan menjalani kehidupan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Bergumul untuk membesarkan anak-anak, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Beragung yang kudus, kami berdoa, bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya.